Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Yosua Sinaga dengan NIM 1102164124. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa topik. Yang pertama, klasifikasi daya pada sistem tenaga dan hubungan antara parameter daya tersebut. Topik yang kedua, bagaimana inverter dapat mengkontrol daya. Jadi langsung kita mulai saja dengan topik yang pertama, klasifikasi sistem aliran daya. Klasifikasi yang pertama ada representasi transformator. Transformator adalah komponen yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya melalui magnet berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Fungsinya untuk menurunkan tegangan primer 20 kV menjadi tegangan sekunder 380 per 220 volt. Pemakaian transformator dikelompokkan menjadi transformator daya, transformator distribusi, transformator pengukuran. Klasifikasi yang kedua, representasi generator. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Generator mendorong suatu muatan listrik untuk bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal. Tetapi generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam kabel lilitannya. Generator dalam suatu industri biasanya digunakan sebagai sumber energi listrik cadangan jika terjadi pemadaman dari PLN. Klasifikasi yang ketiga, ada representasi bus, atau yang disebut dengan busbar. Busbar adalah suatu penghantar dengan impedansi rendah di mana beberapa sirkuit listrik dapat dihubungkan secara terpisah dengan setiap keluaran tertuju ke dasar kerangka dengan 3 busbar fasa dan 1 fasa netral. Busbar pada dasarnya merupakan rel penghubung 2 atau lebih rangkaian listrik. Jenis-jenis representasi busbar. Yang pertama, ada busbar beban atau load bus. Pada bus ini, daya aktif dan daya reaktif diketahui sehingga sering disebut dengan PK. Daya aktif dan daya reaktif yang disuplai ke dalam suatu tenaga listrik adalah mempunyai nilai positif, sementara daya aktif dan daya reaktif yang dikonsumsi bernilai negatif. Jenis yang kedua, bus generator atau generator bus. Dapat disebut juga dengan voltage controlled bus karena tegangan pada bus selalu dibuat konstan. Setiap bus generator memiliki daya megawatt yang dapat diatur melalui prime mover atau penggerak mula, dan besaran tegangan yang dapat diatur melalui arus ekstansi generator sehingga bus ini sering juga disebut PV bus. Jenis yang ketiga, bus berayon atau swing bus. Adalah besaran yang dapat diketahui dari bus ini adalah tegangan dan sudut beban. Sedangkan besaran yang dapat dihitung dari bus ini adalah daya aktif dan daya reaktif. Jenis yang keempat ada bus tunggal atau single bus. Adalah susunan bus yang paling sederhana dan paling murah. Keandalan serta fleksibilitas operasi sangat terbatas apabila ada kerusakan pada bus ini, maka seluruh pusat listrik harus dipadamkan untuk melakukan perbaikan. Pada yang kelima, bus ganda atau multiple bus adalah suatu bus yang terdiri dari 2, 3, atau 4 bus dalam saluran. Yang keenam, bus gelang atau ring bus hanya memerlukan ruangan yang kecil dan baik untuk pemutusan sehingga bagian dari pelayanan dan pemeriksaan pemutusan beban. Sistem ini jarang dipakai karena mempunyai kelemahan dan segi operasi yang tidak begitu leluasa seperti dua bus lainnya. Klasifikasi yang keempat, dengan representasi kapasitor bank. Kapasitor bank berfungsi sebagai salah satu alternatif dalam peralatan listrik terhadap koreksi faktor daya atau power factor. Kapasitor akan memberikan daya reaktif lebih tinggi jika bekerja pada tegangan yang lebih tinggi. Namun, walau bekerja pada tegangan yang lebih tinggi dari tegangan pada jaringan standar, kapasitor akan bekerja secara efektif dan tahan lama. Klasifikasi yang kelima, representasi beban. Jenis beban terbagi menjadi dua jenis, yaitu static load atau beban statis. Beban statis dalam pemakaiannya selalu stabil dan tidak membutuhkan daya yang besar saat awalan atau mulai mengoperasikannya. Contoh dari beban statis adalah beban penerangan atau lampu. Yang kedua, dynamic load, beban dinamis, adalah beban yang membutuhkan daya besar
dalam pengoperasiannya. Biasanya beban ini merupakan beban faktor, induksi, sinkros, atau serempak. Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik yang paling banyak digunakan. Klasifikasi yang keenam ada representasi sistem proteksi. Representasi sistem proteksi adalah sebagai pengaman baik untuk mengamankan peralatan listrik maupun menggunakan peralatan listrik lainnya. Sistem pengaman diharapkan dapat mencegah permasalahan yang disebabkan hubungan singkat atau short circuit dan kelebihan beban dalam aliran daya listrik. Hubungan antara parameter daya. Konsep dasar aliran daya. Dalam persamaan maupun perhitungan daya, hal pokok yang harus dipahami adalah dengan memahami konsep segitiga daya. Dalam sistem tenaga listrik, dikenal ada 3 jenis daya, yaitu daya aktif atau real power, daya reaktif atau reactive power, dan daya nyata atau apparent power. Daya listrik yang dibangkitkan di sisi keluaran generator, kemudian digunakan oleh konsumen, dapat dikonversi ke bentuk energi lainnya seperti energi gerak pada motor, energi panas pada heater, ataupun dapat diubah sebagai kebutuhan listrik lainnya. Daya ini memiliki satuan watt, kilowatt, atau tenaga kuda. Sedangkan daya reaktif adalah suatu besaran yang digunakan untuk menggambarkan adanya fluktuasi daya pada saluran transmisi dan distribusi akibat dibangkitkannya medan daya magnetik atau beban yang bersifat induksi, seperti motor listrik, trafo, dan listrik. Walaupun namanya adalah daya, namun daya reaktif ini tidak nyata dan tidak bisa dimanfaatkan. Daya ini memiliki satuan volt ampere reaktif atau kilowatt. Daya semu merupakan jumlah daya total yang terdiri dari daya aktif dan daya reaktif. Persamaan aliran daya. Aliran daya listrik akan selalu mengalir ke beban, sehingga aliran daya disebut juga aliran beban. Beban-beban tersebut direpresentasikan sebagai impedansi tetap, daya tetap, tegangan, arus tetap. Pada dasarnya, beban dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu beban statis dan beban dinamis. Menurut Sigit, dalam penelitiannya, pada setiap simpul saluran terdapat 4 parameter, yaitu daya nyata dengan satuan megawatt, daya reaktif dengan satuan megavolt ampere reaktif, daya besaran tegangan dengan satuan kilovolt, sudut fase tegangan dengan satuan radian. Lanjut pada topik yang kedua, bagaimana inverter dapat mengontrol daya. Inverter adalah perangkat daya yang dapat mengubah aliran listrik searah menjadi arus bolak-balik. Pada tegangan yang lebih tinggi, inverter tidak dapat menghasilkan daya. Sumber daya yang berupa arus listrik DC dengan tegangan rendah, contohnya 12 volt, diberikan ke center tap, sekunder transformator, sedangkan 2 ujung transformator lainnya, titik A dan titik B pada gambar ini, dihubungkan melalui saklar switch dan 2 arah ke ground rangkaian. Jika saklar terhubung pada titik A dan B menyebabkan arus listrik jalur 1 mengalir dari terminal positif baterai ke center tap primer transformator yang kemudian mengalir ke transformator A sehingga ke ground melalui saklar. Pada saat saklar dipindahkan dari titik A ke titik B, dari titik A ke titik B, arus listrik yang mengalir akan mulai mengalir dari terminal positif baterai ke center tap primer transformator sehingga hingga ke ground melalui saklar titik B ke titik A dan jalur 1 dan 2. Peralihan on dan off atau A dan B pada saklar dikendalikan oleh sebuah rangkaian osilator yang berfungsi sebagai pembangkit frekuensi 50 Hz, yaitu menghasilkan arus listrik dari titik A ke titik B dan titik B ke titik A
dengan kecepatan 50 kali per detik. Dengan demikian, arus listrik DC yang mengalir ke jalur 1 dan jalur 2 juga bergantian sebanyak 50 kali per detik, sehingga ekivalen dengan arus listrik AC yang berfrekuensi 50 Hz, sedangkan komponen utama yang digunakan sebagai switch rangkaian inverter tersebut maksudnya sedangkan komponen utama yang digunakan sebagai switch di rangkaian switch inverter tersebut pada umumnya adalah MOSFET ataupun transistor. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.